Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bikumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan karunia yang Allah berikan kepada kita termasuk salah satunya adalah karunia kesehatan, di samping iman yang paling utama, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak lagi bertafakur ya, menyaksikan, melihat kebesaran ayat-ayat Allah yang ada di segenap penjuru langit dan bumi dan pada diri kita sendiri, sehingga dengan situlah kita merasakan kebahagiaan dan kedekatan yang luar biasa Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan ini, sehingga nanti Allah takdirkan kita bertemunya dengan hari kematian kita semua, insyaallah. Mudah-mudahan hari tersebut menjadi hari yang baik, atau hari di mana kita bisa mengucapkan kalimat terbaik, kalimat tauhid, yang itulah menjadi pengukuhan buat kita nanti ketika berada pada alam kubur kita nanti, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti hayat fid dunya fil akhirah. Dan salawat dan salim kita atau taslim terbaik kita sampaikan kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang ekonom, apapun sendi kehidupan manusia tersebut sudah disempurnakan semua oleh Allah, bahkan fisiknya pun sudah Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari Bapak Ibu sekalian dari sekolah Ruhama, baik dari SD sampai SMA, yang di komandoi oleh Pak Bambang. Semoga Allah terus berikan taufik hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah jaga kita ya dari segala macam wabah penyakit, termasuk juga dari fitnah-fitnah di akhir zaman seperti ini. Dan semoga Allah mudahkan semua proses pendidikan Bapak Ibu sekalian di sekolah Ruhama ini, insyaallah. Baik, bicara tentang topik kita hari ini ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, kehidupan kesehatan umat Islam khususnya ya di saat ini memang kalau boleh saya katakan menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Karena banyak sekali ya hal-hal yang tanpa sadar ya, mungkin kita sebagai orang tua ya, atau mungkin sebagai penggiat pendidikan yang tidak sadar bahwa perjalanan kesehatan ya para murid atau santri yang di kita, mungkin Anda ya khususnya kita semua gaungi ini atau gawangi ini ya tidak tampak perbaikan ya menurut saya. Karena kalau kita belajar dari generasi-generasi zaman dulu ya, di situ banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Tentunya bagaimana mereka bisa mencapai prestasi-prestasi yang gemilang di usia-usia belia. Ya. Dan tentunya ini tidak lepas dari kaitan dari apa yang mereka dapatkan atau konsumsi. Ya. Karena topik hari ini kita tentang bagaimana memberikan asupan yang baik atau sehat kepada para penghafal Quran. Dan tentunya ini buat kita semua juga. Dan yang menyedihkan lagi Bapak Ibu sekalian, banyak yang tidak paham ya, tidak paham atau belum paham hal-hal seperti ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya krusial sekali menurut saya ya. Karena jangan kita bisa berpikir tentang peradaban-peradaban yang akan nanti dibawa oleh anak-anak kita ini atau anak santri ini ya. Karena kita kan yang pengasuh, penasehat atau pembina ini kan usianya mungkin ya seperti saya lah mungkin, dan teman-teman yang lain gitu kan ya. Ini saatnya memberikan tongkat komando ini kepada mereka ya, terutama para santri-santri ini. Maka tadi saya katakan ya, jangan berharap terlalu besar ya kalau seandainya urusan
makanan saja ya, di samping urusan agama lain Bapak Ibu lebih paham tentunya, itu tidak kita perhatikan. Karena saya banyak sekali mendapatkan ya betapa banyak keadaan-keadaan penyakit ya di kalangan remaja, bahkan anak-anak ya, itu subhanallah penyakit-penyakit yang menurut saya itu harusnya nggak terjadi gitu kan, harusnya nggak terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa waktu lalu saya mendapatkan konsulan ya, konsulan dari seorang teman lah ya, sahabat saya juga, dia seorang ustadz juga, itu tentang seorang orang tua santri yang punya anak usia 5 tahun ya, usia 5 tahun. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, anak ini usia 5 tahun dan sudah Allah takdirkan kepada anak tersebut usia 5 tahun tersebut penyakit yang saya nggak habis pikir dari mana dapat penyakit seberat itu ya. Dia menderita penyakit kanker ya, bukan tumor ya, kanker yang termasuk kanker ganas yang ada pada mata yang dikenal sebagai retinoblastoma. Jadi di matanya itu sudah ada benjolan ya, benjolan yang cukup besar, yang itu sangat progresif perkembangannya. Saya nggak habis pikir ini dari mana ceritanya anak umur kayak begini dapat penyakit seberat itu gitu kan. Di luar kita bicara takdir ya, karena kita juga harus mikir kan, kita disuruh mikir ulil albab ya, ulil absor, seperti itulah. Dan subhanallah ya, banyak ya teori-teori yang kita bisa ambil ya. Karena kalau kita bicara misalkan tentang kanker saja ya, tentang kanker saja, kalau dengan kondisi anak umur segitu maka bisa jadi ada paparan karsinogenik yang sangat luar biasa yang akhirnya menyebabkan anak tersebut, semoga Allah sembuhkan pastinya, semoga kita berdoa ya, akhirnya terkena kanker seperti itu ya, subhanallah ya. Jadi ini perlu dipikirkan Bapak sekalian ya, perlu dipikirkan. Kenapa? Lagi-lagi kita bicara makanan sehat, bicara tentang anak-anak ini dengan apapun asupan untuk mereka. Ini kita bicara generasi loh. Artinya bagi orang tua yang masih belum peduli dengan ini, artinya kita sedang mempertaruhkan resiko generasi yang akan kita wujudkan ini ya, menjadi generasi yang ya kalau makanannya mereka adalah makanan-makanan yang tidak baik, tidak sehat, bahkan cenderung membahayakan mereka, maka ya generasi yang kita bayangkan itu nanti akan menjadi generasi yang rapuh ya, bukan hanya cuman sekedar fisik mereka yang rapuh ya, tapi juga nanti ruh mereka, bahkan jiwa mereka juga rapuh ya.